Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi Putra Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari TRO kelas A angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma dasar sistem kontrol menggunakan eh, kontrol on off dan mengatur hysteresis-nya dengan sensor dan juga outputnya itu lampu. Nah, sebelum itu kita bisa jelaskan secara teorinya dulu apa sih itu response system. Jadi response system itu adalah sebuah berbentuk seperti grafik yang terdapat data-data di dalamnya. Ada delay time, ada racing time, peak time, settling time, maximum overshoot, dan state, state atau state error. Nah, yang pertama itu di sini ada TD, yaitu delay time, waktu sampai recent respon sampai 50% dari nilai akhir atau steady state. Nah, yang kedua di sini ada racing time. Waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Nih, terus settling time, waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Di sini merupakan TS. Dan yang selanjutnya ada maksimum overshoot. Selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir atau steady state-nya dalam persen terhadap steady state. Nah, yang di sini maximum overshoot-nya atau yang berlebihan di sini steady state-nya. Dan yang terakhir steady state error, selisih antara input referensi atau set point dan output sistem CT pada kondisi waktu menuju TIG. Nah, steady state error itu di sini. Jadi selisih nilai antara set point dan output dari sistem yang sedang kita ukur. Nah, ada dua sebenarnya. Yang pertama open loop dan closed loop. Kalau open loop sendiri itu alurnya itu cuma satu, jadi nggak ada feedbacknya atau tidak kembali ke awal. Jadi hanya ada input, plan, terus output. Contohnya misal kita berikan tegangan, terus plannya gitu motor DC, dan kemudian outputnya itu misal dari kecepatannya motor DC atau torsinya dan lain-lain. Nah, untuk ini tuh jadi tidak ada koreksi. Jadi hanya pengaturan awal saja. Jadi kita tidak bisa tahu outputnya itu seberapa tuh kita tidak bisa tahu. Kita hanya bisa mengatur dari inputnya saja. Nah, kemudian ada closed loop. Nah, closed loop ini menggunakan sensor sebagai feedbacknya atau umpan baliknya. Nah, inputnya itu menggunakan microcontroller, mini komputer atau PLC. Kita berikan input atau set point value. Kemudian pengendali menggunakan on off, PID, interval state atau feedback. Kemudian baru diberikan ke plan. Nah, misalnya kayak tadi motor DC, kemudian outputnya misal kecepatan. Nah, dari motor DC tersebut tuh sebelum ke output tuh ada sensornya. Jadi sensor itu mendeteksi dari kecepatan motor DC tersebut apakah berlebihan atau masih kurang. Kalau masih kurang, otomatis kita berikan feedback atau balik ke pengendali tersebut atau microcontroller tersebut, kemudian dihitung selisih errornya. Nah, jika kurang berarti mini komputer atau microcontroller atau PLC tersebut akan menaikkan kecepatannya, atau jika berlebih akan berlaku sebaliknya, atau jadi PLC akan mengurangkan kecepatannya. Nah, kemudian pada praktikum kali ini kita menggunakan temperatur kontrol TK4N, TK4 series dari Autonix. Nah, untuk datasheetnya itu seperti ini teman-teman. Ya, yang kali ini kita perhitungannya masih manual. Kita belum menggunakan software DAG Master atau lain sebagainya. Untuk settingnya tuh ada banyak sekali. Kalau tidak salah itu dari parameter 1 sampai 5. Bentar. Seriesnya tuh ada banyak tergantung. Kebetulan yang kita pakai tuh TK4N kayaknya kalau nggak salah. Terus jenis sensornya tuh ada tipe K. Nah, input. Nah nih, kita gunakan thermocouple tipe K. Di sini ada tipe J, E, T, L, N, dan lain sebagainya. Terus uh, di sini juga bisa diatur menggunakan PID-nya, tapi kali ini kita tidak mengatur PID-nya, kita ingin mengatur histeresis dari RTD atau thermocouple-nya. Kemudian
apalagi ya, ini untuk displaynya, untuk penyeting displaynya, ini untuk set value-nya. Jadi sebenarnya di display utama dari temperatur control di sini tuh, dan di sini tuh kita ada suhu yang di sini suhu kondisi aktual sekarang, dan di sini set point dari yang kita atur. Misal set point-nya kita atur 210 derajat. Nah, di sini baru tertampil 200 derajat, berarti masih 10 derajat kurang dari set point-nya. Kemudian ada banyak sekali sih pengaturan parameter dari 1 sampai 5 yang bisa kita buka lagi di dalamnya. Kalau nggak salah parameter 3 buat hysteresis, PID. Kalau yang parameter 2 tuh kalau kita misal setting menjadi on off itu jadi hysteresis. Nih parameter 3. Oh ya, untuk kali ini kita menggunakan satuan derajat Celcius bukan Kelvin. Mungkin uh, sampai di situ aja sih untuk penjelasan dari kontrol temperatur kontrol ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara wiring dan kontrol temperatur kontrol tersebut dan hasil dari praktikum kali ini. Jadi ini merupakan cara wiring dari praktikum pada kali ini. Sebenarnya wiringnya tuh cukup simpel karena kita bisa menggunakan uh, dari yang plus ke plus, dari yang minus ke minus, kemudian kita jangan lupa untuk tancapkan bolamnya, kemudian kita tancapkan power steker supply 24 12 atau 24 VDC-nya ke stop kontak, kemudian kita bisa cek dulu apakah mesinnya sudah benar atau belum, kemudian kita bisa nyalakan. Kita atur dari temperatur kontrolnya, kita atur set point atau set point value-nya, baru jika set point kurang maka lampu akan menyala, dan kita jangan lupa untuk kita tutup. Nah, untuk yang pertama kita bisa nyalakan dari input modul praktikum kali ini, kemudian kita atur untuk temperatur kontrolnya, dan jangan lupa untuk kita tutup lampunya. Nah, kemudian kita bisa cek di sini untuk settingan parameter 2 hysteresisnya. Kita cek nih untuk suhunya, kita harus menggunakan TCCH sebagai sensor termokopelnya. Kemudian nih kita bisa lihat di sini ada TCCH. Sebenarnya kalau kita bisa diganti-ganti sesuai dengan jenis sensor yang kita pakai. Misalnya untuk termokopel menggunakan TCCH, dan kemudian uh, untuk nilai satuannya kita menggunakan derajat Celcius, dan kita parameter 3 kita menggunakan on off sebagai kontrolernya lampunya, tidak menggunakan PID pada praktikum kali ini. Nah, kemudian untuk yang bawah itu adalah set point. Kita atur set pointnya dulu sebagai sebesar 60 50, kemudian kita nyalakan. Nah, karena set pointnya itu 55 dan juga aktualnya 51, maka lampu akan menyala dan lampu akan mati ketika sudah mencapai set pointnya. Dan setelah praktikum kita buka lampunya dan dinginkan untuk sensornya. Untuk pengukuran, usahakan sensor sudah berada pada suhu 30 derajat dan baru bisa untuk. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri kita masih manual di sini untuk praktikum kali ini. Jadi kita nyalakan dulu dari modul tersebut, kemudian lampu akan menyala sesuai dengan settingan set point yang telah kita atur. Di sini kita atur 50 derajat, dan suhu sensor kita baru bisa memulai praktikum ketika sensor sudah mencapai 28 derajat dan baru kita nyalakan. Nah, untuk menyalakan sendiri tuh kita mencatat perubahan suhu, kemudian kita menggunakan timer, kemudian kita flag. Jadi kita melihat perbedaan waktu di situ. Kita bisa menandai perubahan dari suhu tersebut tuh dimulai dari detik berapa, dan bisa kita catat. Selanjutnya kita ubah ke Excel dan kita bisa ubah ke menjadi grafik untuk melihat respon time dari modul pengaturan pada kali ini. Nah, di sini kita catat sampai suhu itu mencapai
titiknya, yaitu 50 derajat Celcius dan selama 3 menit. Setelah itu kita bisa selesai, lalu kita matikan dan kita dinginkan sensor untuk memulai kembali praktikum selanjutnya. Merupakan hasil dari praktikum besar sistem kontrol yang telah kita lakukan. Di sini kita menggunakan on off sebagai menyalakan mematikan lampunya. Kemudian kita setting histerisisnya di sini ada 2, 5, 2,5 dengan set point suhunya itu 50 derajat. Nah, kita amati perubahan nilainya itu setiap per 1 detiknya. Nah, setelah kita amati, untuk respon dari sistemnya itu seperti ini. Ini untuk on off 50 set point dan histerisisnya 2. Di sini untuk overshootnya tuh lebih sedikit ya teman-teman. Oke. Steady errornya, steady state-nya juga lumayan bagus. Terus rising time-nya tuh lumayan, ya nggak terlalu cepat juga. Untuk yang ini tuh, yang on off 50 hysteresis 5 itu overshoot-nya lumayan di sini. Terus steady state-nya juga error-nya juga lumayan banyak kok. Tidak tadi yang awal ini. Terus untuk on off 60 hysteresis 2 ini rising time-nya tuh cukup lama ya teman-teman. Terus untuk steady state-nya tuh juga lumayan bagus lah. Nah, kalau yang ini tuh racing time lama dan steady state-nya juga uh, tidak bagus gitu karena selisihnya lumayan. Tapi untuk pricing apa untuk overshoot untuk settingan on off 50 hysteresis 5 ini so far yang paling tinggi overshootnya dari yang lainnya karena yang lainnya overshoot ada tapi tidak separah itu. Dan untuk settingan yang paling bagus sepertinya tuh hysteresisnya 2 karena kita bisa lihat ketika hysteresis 2 tuh nih steady state-nya tuh lumayan bagus, lurus, hampir lurus, kemudian tidak ada overshoot yang berlebihan. Kan nilainya beragam sekali ya, gitu. Kalau misalnya Precision 5 ini, hmm, overshootnya juga tidak, sebenarnya tidak parah banget. Cuma kalau dibandingin yang lain tuh overshootnya jadi kelihatan lebih parah. Kemudian untuk Precision 5 ini juga tuh buat tracing time-nya itu waktunya cukup lama ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Yang ini tuh naiknya gini, yang ini tuh naiknya terus gini dulu. Nah, terus steady state-nya tuh yang di sini jomplang banget untuk yang terakhir. Nah, mungkin itu penjelasan hasil praktikum seperti itu ya teman-teman. Kita tuh berarti hari ini mengambil 4 sampel dari 2 suhu dan 2 histerisis. Kita amati setiap 1 detik dengan lama waktu pengamatan itu 180 detik atau selama 3 menit. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih.